Ya, Anda kembali di Ayus Pagi, pemirsa. Ratusan kios yang berada di Taman Puring, Jakarta Selatan ludes terbakar. Ya, petugas damkar kerahkan puluhan unit mobil pemadam. Kebakaran hebat melanda pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi di dalam pasar. Api pertama kali muncul pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 500 kios ludes terbakar. Petugas damkar kerahkan lebih dari 30 mobil pemadam kebakaran guna padamkan api. Hingga saat ini, petugas pemadaman kebakaran terus berupaya melokalisir api lantaran sumber air yang sulit membuat kendala proses pemadaman. Kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Kebayoran Baru mengalami kemacetan. Bus Transjakarta yang melaju di atas jalan layang koridor 13 tidak dapat melintas karena asap kebakaran membatasi jarak pandang. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Jadi awalnya ada dari salah satu toko yang sudah tutup, ada asap yang keluar dari salah satu toko itu sehingga menjalar ke toko yang lain. Jadi toko yang korban yang terbakar ini ada kurang lebih 500 toko, sedangkan mobil pemadam kebakaran yang sudah digerakkan oleh Subdinas Kebakaran Jakarta Selatan sebanyak 34 unit. Pemirsa, usai kebakaran menghanguskan 552 kios pedagang di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pedagang mendatangi tokonya untuk mengais sisa-sisa barang yang masih utuh atau belum terbakar. Pemirsa, terlihat sejumlah pedagang mengamankan sisa barang dagangan mereka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya barang yang selamat, pedagang juga turut mengemas barang dagangan yang terbakar, dikemas ke dalam kardus dan kemudian dibawa pemiliknya untuk nantinya dijual ke pengepul. Seorang pedagang mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, sudah ada rekan Henry Aprila bersama juru kamera Seto Pratomo. Ya, Henry, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah masih banyak sekali pedagang yang masih mengisi sisa barang dagangan mereka? Ya, baik, selamat pagi Asmi dan juga pemirsa. Untuk di maksud kami di pagi hari ini kami pantau memang kebakaran terjadi di kawasan Jakarta Selatan. Dan kemudian memang kebakaran ini terjadi tepatnya di hari Senin pada tanggal 28 Juli 2025. Yasmin, sedikitnya kita akan tunjukkan bersama juru kamera kami, Seto Pratomo. Untuk saat ini memang lokasinya memang sudah dipasang garis polis line dan kemudian api pun memang masih ada beberapa api yang masih menyala. Dan proses pemadaman ini berlangsung sampai dengan 5 jam lamanya. Dan kemudian juga barang-barang ataupun total dari kebakaran ini sendiri tercatat sebanyak 552 ruko ataupun warung, toko maksud kami, yang hangus terbakar dari insiden kebakaran yang terjadi sejak kemarin, tepatnya di tanggal 28 Juli 2025. Insiden kebakaran ini dimulai ataupun terjadi tepat pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat, dan kemudian proses pemadaman dilangsungkan sampai dengan pukul 23:30 waktu Indonesia Barat ataupun tepatnya setengah 12 malam hari. Dan kemudian dalam insiden ini juga pihak pemadam kebakaran dikerahkan sebanyak 35 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 118 personil untuk melakukan proses pemadaman dan juga proses pendinginan. Bahkan untuk saat ini pun juru kamera kami menunjukkan bahwa memang ada beberapa barang-barang yang masih bisa diselamatkan, dan kemudian pemilik toko maupun karyawan nantinya akan melakukan pengisihan ataupun mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Adapun memang dalam insiden ini tentunya kemarin sempat terjadi kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan di kawasan dekat dengan Pasar Taman Puring. Kemudian juga ada pun juga keterlambatan dari Transjakarta ataupun perjalanan Transjakarta di rute
13B dan juga L13E. Dan kemudian juga nantinya tentunya dalam insiden ini maksud kami tidak adanya korban jiwa, bahkan juga tidak ada korban luka dalam insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Puring, Jakarta Selatan. Dan tentu dari pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa insiden ini masih diperkirakan dengan korsleting listrik dan memang diakibatkan dengan salah satu toko yang ada di tengah-tengah, yakni toko baju yang kemudian meluas ataupun melebar ke beberapa toko lain yang menyebabkan kebakaran ini terjadi ataupun lebar ke beberapa toko sampai dengan di 553 toko yang terdampak. Yasmin. Ya, Henry, lantas terkait dengan Transjakarta itu sendiri, apakah saat ini sudah kembali beroperasi secara normal atau seperti apa berdasarkan pemantauan Anda di sana? Yasmin, untuk rute Transjakarta sendiri ini sudah berlangsung normal karena mengingat kemarin juga sempat terjadi keterlambatan karena insiden kebakaran ini cukup tinggi ataupun cukup besar sehingga mengakibatkan keterlambatan rute Transjakarta. Dan kemudian untuk di pagi hari ini juga sudah mulai normal. Kami lihat pun ruas jalan di depan pasar Taman Puring ini sendiri pun sudah kami lihat ada beberapa Transjakarta yang sudah melintas untuk mengangkut ataupun beroperasi untuk berlangsungnya perjalanan rute Transjakarta 13E. Sementara Yasmin. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Henry. Ya, pemirsa, 1 orang tewas dalam kecelakaan minibus yang terjun ke jurang di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, minibus terbalik di tengah jalan hingga mengakibatkan pengemudi dibawa ke rumah sakit. Sebuah minibus terbalik di Jalan Raja Wali Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah Cimahi menuju Coroyom dengan kecepatan tinggi. Diduga sang sopir mengantuk dan tidak bisa kendalikan kendaraan hingga akhirnya terbalik. Akibat kejadian ini, sopir serta penumpang terluka parah termasuk pemotor yang ditabrak. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Kendaraan langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, sebuah bus terjun ke jurang. Kejadian ini diduga karena mobil mengalami remblong. Akibat kecelakaan ini, 1 penumpang tewas dan 1 terluka parah. Sementara 4 lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini ditangani aparat kepolisian Mojokerto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR mengevakuasi 2 orang nelayan yang terjebak gelombang tinggi saat melaut di perairan Sipora, Kepulauan Mentawai. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis, pemirsa. Kedua korban berhasil diselamatkan. Sebuah perahu longboat milik nelayan mengalami mati mesin di perairan Gosong, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim SAR yang mendapati laporan langsung menerjunkan tim evakuasi ke lokasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran dilakukan di tengah badai dan gelombang tinggi. Kedua nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah mengalami kedinginan usai berjam-jam terombang-ambing dihantam ombak dan angin kencang. Cuaca di lapangan agak buruk, di mana angin bertiup 5 hingga 20 knot dan gelombang mencapai 2,5 meter. Kami mengerahkan 1 unit KN Sarmawijaya 240 milik Kantor Pencarian Pertolongan Mentawai. Kurang lebih 2,5 nautical mile arah selatan, korban kami temukan. Kedua korban berhasil dievakuasi ke dermaga Tua Pejat. Kantor SAR Mentawai menghimbau para nelayan dan operator bot memperhatikan kondisi cuaca ekstrim di Mentawai sebelum melakukan pelayaran. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.